masyarakat sekitar. Eh, Oke, Mungkin hari ini kita tidak terlalu dalam memberikan materi, tetapi kita akan lebih banyak sharing apa yang kita temukan di lapangan selama ini. Mungkin banyak sekali tenaga medis di sini, perawat-perawat yang sudah berkecimpung lama dalam dunia rawat luka, juga rekan-rekan saya di rumah sakit yang sudah banyak sekali berkecimpung di dunia rawat luka. Kita sering saling bertukar informasi, bertukar tips dan trik. Moga-moga apa yang boleh kami bagikan hari ini bisa menambah eh, apa eh, menambah baik pelayanan kita untuk pasien-pasien semua. Baik, itu aja Naila sebagai MC kita yang cantik malam hari ini. Monggo saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih atas sambutannya. Jadi, hari ini kita lebih ke sharing-sharing ya, dok, tentang bagaimana sih seni mempercepat penyembuhan luka itu sendiri. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Dan acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh narasumber dengan tema sharing ilmu dan seni mempercepat penyembuhan luka. Oleh karena itu, akan kami alihkan kepada moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan hingga ruang diskusi tanya jawab di akhir seluruh pemaparan dan pembacaan kesimpulan. Sebelum kami alihkan, izinkan saya menyapa terlebih dahulu moderator cantik pada malam hari ini, Kak Nadine Adelia. Selamat malam, Kak Nadine. Halo Kak Naila, selamat malam. Gimana suaraku jelas nggak nih Kak Naila? Ya, baik. Sudah jelas. Sudah Oke, siap ya untuk Alhamdulillah. memimpin acara pada malam hari ini. Aman Kak Naila, siap. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Naila selaku MC pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan juga tamu undangan peserta Zoominar pada malam hari ini. Semoga dengan hadirnya kita bersama pada malam hari ini bisa menjadikan manfaat ya dan juga keberkahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu mengenai perawatan luka. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadine Adelia, biasa dipanggil Nadine. Di RCM saya sebagai Public Relation yang di sini berperan besar ya terhadap yang pertama ada informasi, komunikasi, dan juga penyelenggaraan event seperti ini. Lalu kemudian di malam hari ini, ya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan ada dua simakan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Chandra Alfudo Tabunan, yang dalam hal ini akan membahas nih mengenai timers dan aplikasinya. Wah, kira-kira gimana ya? Bakal menarik juga nih, karena belum banyak yang tahu juga apa sih itu timers, apakah time itu waktu atau artinya apa nih ya. Nanti kita akan bertanya-tanya dan kita akan menyimak lebih jauh mengenai timers dan juga aplikasinya dengan Dr. Chandra. Baik, sebelumnya kita sapa dulu kali ya, Dr. Chandra, apakah sudah hadir di Zoom? Sudah siap? Siap Kak Nadine. Mantap. Oke, dokter. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu di sini sudah siap semuanya. Mungkin kalau sudah siap bisa ketik angka 1 ya di kolom chat ya. Oke. Ada Kak Putri. Kak Nadine suaranya di mute ya. Oh, sebentar. Kayak tadi ke mute ya, dokter. Oke. Sudah aman ya? Oke. Langsung saja mungkin ya, sebelum kita menuju pada sesi materi Dr. Chandra, kita akan berkenal lebih jauh nih tentang Dr. Chandra itu kira-kira siapa dan bagaimana sih pengalaman beliau yang luar biasa ya. Dan tentunya Dr. Chandra ini setelah menempuh pendidikan, yang pertama Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan dengan gelar MH Fakultas Hukum Universitas pada tanggal 17 Agustus 1900 berapa nih? Terus kemudian pendidikan dokter spesialis bedah ya pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian pendidikan profesi dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian yang terakhir pendidikan sarjana kedokteran Esket Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian selain pendidikan, beliau juga sudah menempuh berbagai pelatihan dan juga diklat. Yang pertama ada Basic Skills Query pada tahun 2013 di Bali. Kemudian ada Wound and Stomach Care ya 2013 juga. Kemudian ada diklat Total Nutritional Therapy, Operative Critical Care, Minimally Invasive Surgery pada tahun 2023. Kemudian di Semarang, nah ini ada Minimally Invasive Surgery dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi di dokter ini juga sudah memberikan karya berupa jurnal, buku, dan juga tulisan ilmiah yang cukup menarik. Bapak Ibu bisa dicek saja. Yang pertama, contohnya aja nih, ada pengaruh pemberian vaksinasi BCG, stres dan kombinasi vaksinasi BCG, stres terhadap kemampuan fagositosis, makrofag pagmencit, BALB per C 2006. Nah, ini ada beberapa karya juga yang terbaru dan juga ada buku karya dari Dr. Chandra yang berjudul Rekam Medik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa langsung cek aja nih di Google tuh pasti sudah langsung keluar. Kalau ingin berkenal lebih lanjut mengenai Dr. Chandra, kita bisa lanjutkan setelah ini. Baik ya Bapak Ibu ya, sudah siap untuk sesi materi dari Dr. Chandra? Siap ya? Oke, langsung saja kepada Dr. Chandra Aquilino Tampunan, SPB Finance Speech, MH Cimet, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nadine. Suara saya sudah masuk di sana Kak Nadine? Aman, dokter sudah masuk. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat semua yang bergabung dalam Zoominar Kesehatan pada malam hari ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Ya, melihat dari judul yang kita share adalah sharing ilmu dan seni, ya kan, dalam mempercepat penyembuhan luka. Nah, dalam mempercepat penyembuhan luka ini banyak strateginya, teknik-tekniknya, dan mungkin ibu bapak, sahabat semua sebenarnya sudah memiliki ilmu dan seni itu, ya, sehingga di sini tepatnya memang kita sharing aja, saling berbagi. Mungkin ada pengalaman sahabat dalam merawat luka, ada strateginya seperti apa, bisa di-share ke kita. Begitu pula dengan saya dan Dr. Raymond di sini bisa sedikit berbagi agar bisa saling memberikan tambahan keilmuan bagi kita semua. Ya, baik. Kita mulai saja. Saya sudah diberi waktu 10 menit oleh Kak Nadine depan untuk memberikan materi yang saya akan sampaikan. Ya. Saya di sini menyampaikan tentang timers dan aplikasinya. Mungkin tadi Kak Nadine sudah sampaikan, ada yang sudah tahu atau ada yang baru tahu apakah itu timers, nanti kita jelaskan di belakang. Ya, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa luka yang kita temui sehari-hari adalah suatu keadaan putusnya kontinuitas jaringan kulit yang dapat terjadi akibat trauma, pembedahan, masalah neuropati atau saraf, vaskuler, pembuluh darah, penekanan, dan keganasan. Luka terjadi tidak lepas dari hal ini. Apakah itu trauma? Apakah karena proses pembedahan, masalah persarafan, pembuluh darah, penekanan, dan keganasan. Ya, sehingga terjadi putus kesinambungan. Nah, tugas kita adalah untuk menyatukan putus itu. Kita mengingat kembali anatomi dari kulit. Kulit terdiri dari epidermis, profundanya dermis, dan di bawahnya lagi ada hipodermis. Ya. Bila ini terputus kontinuitas ini, maka kita sebut sebagai luka. Tergantung putusnya sampai mana. Apakah hanya sebatas epidermis, atau hingga dermis, atau sampai hipodermis. Nah, disinilah tugas kita untuk membantu proses perbaikan luka. Banyak bagian penting di dalam kulit
yang harus kita ingat, ya, seperti rambut, kemudian persarafan yang ada di situ, kemudian saraf sensorik atau motorik, kemudian pembuluh darah, jaringan lemak, dan lain sebagainya. Hal-hal ini mungkin secara mikroskopis bisa kita lihat. Kalau secara makroskopis kita hanya bisa lihat, oh, bahwa ini kulit, ya, kecuali bagian-bagian yang besar. Nah, ini adalah bagian area di mana area ini adalah tempat sel dapat melakukan reepitelisasi. Luka ada pada bagian epidermis saja, terjadi pada epidermis saja, atau lebih dalam lagi ke dermis, atau hingga ke hipodermis, subdermis. Nah, dia akan tumbuh mengikuti garis hijau ini. Jadi selama masih ada garis hijau ini, masih bisa terbentuk reepitelisasi atau penyembuhan secara sekunder. Tapi kalau dia sudah sampai hipodermis sampai bagian lebih dalam lagi, full thickness, maka untuk penyembuhan sekunder itu menjadi sulit. Ya, sehingga diperlukan nanti rekonstruksi seperti flap atau free flap dan lain sebagainya. Ya. Kita mengingat kembali bahwa fase penyembuhan luka itu ada 3, yaitu fase inflamasi, fase granulasi, dan fase remodeling. Di mana ketiga fase ini berurutan dan tidak akan berjalan ke fase berikutnya apabila fase sebelumnya belum terlewati dengan baik. Fase inflamasi atau peradangan, hemostasis, itu pada hari ke-1 sampai ke-5. Dilanjutkan hari ke-4, ya, mulai berjalan, ya, hari ke-4 ke-5, itu menuju hari ke-21 terjadi proliferasi atau granulasi. Di situ terbentuklah pembuluh darah baru, ya, yang kita sebut dengan jaringan granulasi. Yang kalau kita sentuh dengan kasa itu akan mudah ke darah. Bagi pasien itu akan takut sekali kalau saat diganti balut berdarah. Tetapi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sangat berarti sekali bahwa granulasi di situ mulai tumbuh sehingga akan berjalan menuju ke fase ketiga, yaitu fase remodeling yang terjadi pada hari ke-20, 21 sampai ke 1 hingga 2 tahun. Ya, sini terjadi remodeling, maturasi, sintesis kolagen. Ya. Nah, jadi untuk luka dikatakan menutup itu adalah di antara fase granulasi dan remodeling ini di sini. Itu luka sembuh secara klinis. Jadi secara epitel. Tapi di bagian dalam hingga sel itu masih terus melakukan proses penyembuhan luka di fase ketiga. Ya, sebagai gambaran, fase inflamasi itu yang sering kita lihat masih banyak nanahnya, jaringan nekrotiknya, ya, kemudian masih eksudatnya ada, masih pus, masih nanah, ya, sama eksudat, pus, nanah, ya, kemudian jaringan nekrotik, ya, gangren, ya, itu semua berada di fase inflamasi. Nah, sehingga apabila masih ada yang kita sebutkan tadi itu, maka fase itu masih belum terlewati. Meskipun di sini kita sudah melihat adanya jaringan granulasi sedikit-sedikit, ya, tapi dia akan sulit berkembang apabila masih ada fase inflamasi di sini, sehingga harus dilewati dengan baik. Nah, ini adalah fase granulasi, di mana jaringan granulasi, ya, yaitu tonjolan-tonjolan kapiler, ya, mulai tumbuh merata, ya. Tapi masih kita lihat ada jaringan inflamasi di sini, ya, jaringan nekrotik, ya, masih ada eksudat. Nah, ini harus dibersihkan terus. Kemudian fase remodeling, ya, luka secara klinis sudah menutup, ya, luka sudah menutup, tetapi hingga bagian sel, ya, itu masih harus terus diperhatikan agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi pasca luka. Nah,
Jenis-jenis luka ada luka sembuh secara primer, yaitu luka yang dijahit langsung, ya biasanya karena luka sayatan atau luka robek, kemudian dibersihkan, dipastikan lukanya bersih, kemudian dilakukan penjahatan luka. Nah, itu sembuh primer. Atau operasi, ya, kemudian ditutup kembali kulitnya dengan jahitan, itu juga disebut dengan sembuh primer. Nah, kalau sembuh sekunder bagaimana? Yaitu penyembuhan luka melalui proses epitelisasi. Ya, jadi ini dibiarkan seperti ini, ya, ini ulkus granulasi dibiarkan hingga menutup secara epitel, ya, epitelisasi. Dia akan dimulai dari tepi luka, ya, apabila dari dasarnya sudah penuh dan tepi dari luka itu maju secara perlahan. Nah, kadang pasien bertanya, dok, ini sembuhnya berapa hari ya, dok? Ya, saya selalu mengingatkan kepada pasien, kita tidak perlu menunggu berapa lama, karena nanti kalau kita hitung, pasien akan mengalami stres yang berkepanjangan. Oh, udah 3 bulan kok dok, kok belum menutup ya? Kok udah. Padahal faktor-faktor penyembuhan luka itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya, tetapi kalau pasien minum obat yang teratur, nutrisinya cukup, pola stresnya dapat dikendalikan, ya, faktor penyerta penyakitnya dapat dikendalikan, maka boleh diberitahu kapan kira-kira waktu penyembuhan luka dengan cara menghitung, ya, dari ulkus granulasi ini diukur ukurannya berapa panjang kali lebarnya, kemudian dijadikan milimeter, itu adalah hitungan harinya. Ya, jadi gampangannya kalau ini 5 cm, ya, kali 4 cm berarti 20 cm, dijadikan milimeter berarti 200 milimeter, berarti 200 hari. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau dikasih tahu, nanti biasanya pasien akan terus menunggu, dan kalau misalnya tidak tepat waktunya, ya, karena berbagai hal, maka nanti akan menjadi tambah pikiran. Jadi harus hati-hati menyampaikan. Yang berikutnya adalah delay primer, yaitu luka memerlukan perawatan terbuka, kemudian dilakukan penutupan luka selanjutnya. Ya, ini seperti ini luka terbuka, ya, perawatan terbuka, dirawat dulu. Setelah terbentuk jaringan granulasi, maka dilanjutkan dengan rekonstruksi baik itu flap atau skin graft untuk penutupan luka. Ya, ini kita sebut dengan delay primer. Jadi dibiarkan dulu seperti ini, ya. Dengan ini setelah dioperasi, setelah dibuang jaringan nekrotik, kemudian dirawat lukanya, ya. Setelah sudah terbentuk cukup baik jaringan granulasinya, lalu dilakukan rekonstruksi dengan penutupan secara jahitan. Itu disebut dengan delay primer. Nah, bagaimana kalau partial thickness healing? Yaitu kalau yang sudah sangat dalam sekali, ya, atau dia sembuh dengan sendirinya. Misalkan pada luka bakar terkena matahari, itu akan terasa perih, kemerahan, ya, tapi nanti dia akan terjadi penyembuhan secara sendirinya, ya. Nah, dalam merawat luka, ya, banyak kita semua, ya, yang berkecimpung dalam merawat luka. Dari tenaga medis ada dokter spesialis bedah, ada dokter bedah plastik rekonstruksi estetik, ada dokter spesialis lainnya yang mengerjakan merawat luka juga pasien-pasiennya, ya, misalkan obstet juga merawat luka pasca SC-nya, ya. Kemudian ada dokter baik itu di IGD, ya, di puskesmas atau di praktekan, dan tenaga kesehatan macam-macam, ya. Ada nurse, CWCCA, WOCTN, ya, ada nurse, ada AMD, ya, semua teman-teman dan lainnya yang dapat merawat luka. Ya, tentunya kita sehari-hari bertemu dengan luka ini sering sekali, dan itu merupakan tugas kita. Nah, jadi kita masuk ke dalam timers. Kak Nadine, nanti kalau waktu saya sudah habis tolong diinfokan, ya.
Timers itu merupakan strategi dalam perawatan luka kita. Timers, kalau dulu tahun 2008 ya, kalau nggak salah itu dulu teorinya adalah time ya. Kemudian saat ini Maaf dokter masih ke mute. Permisi dokter. Iya. Nah, sudah. ya. Jadi kalau dulu kita mengenal namanya time. Ya. Kalau sekarang tahun 2018 ya, kalau saya tidak salah itu dalam buku itu eh, menuju ke timers ya. Nah, menuju ke timers. Jadi ada tambahan R dan S-nya ya. Strateginya adalah begini ya. T itu dari tisu ya. Jadi kita harus memperhatikan jaringan luka itu ya. Pada fase manakah dia berada? Kalau masih pada fase inflamasi ya, maka lakukan debridement. Ya, debridement itu berarti mengangkat debris-debris jaringan nekrotik ya, jaringan mati, gangren yang ada di luka. Baik itu secara apa namanya? Surgical ya maupun secara topikal. Ya, nanti kita bersihkan. Nah, kita angkat semua. Karena itu faktor inflamasi. Selama itu ada, dia tidak berjalan. Oke. Selanjutnya adalah Permisi dokter, waktunya kurang 3 menit lagi ya. inflammation atau infection. Ya, ini harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Baik dengan lokal maupun dengan sistemik. Lokal dengan memberikan obat topikal untuk antiinflamasi dan infeksi, dengan antibiotik oral ya, itu kita menyesuaikan kuman apa yang menyerang atau yang berada pada pasien ya. Tentunya yang paling baik adalah dengan melakukan kultur. Selanjutnya adalah M, moisture balance, yaitu keseimbangan kelembaban ya. Kalau luka itu basah, maka harus kita absorb, kita keringkan, kita kurangi cairannya. Tapi kalau dia kering harus kita basahi agar lembab ya. Jadi jangan kalau lukanya basah tetap dikasih krim atau salep ya, ya lukanya makin basah ya. Jadi harus diselesaikan. Mungkin hari ini penanganan kita memberikan krim, besok mungkin dengan absorben ya. Jadi setiap hari itu bisa jadi berbeda. Nah, kemudian H1 ya dengan memperkecil ukuran peribon. Ingat, ini ada produksi yang eksudatif ya, di sekitarnya akan infeksi terus, akan inflamasi. Ya ini harus diperhatikan, maka harus dilindungi. Kemudian berikutnya R adalah repair dan regeneration dengan akselerasi dan penutupan luka. Jadi, kalau ada luka dengan ukus granulasi yang sudah lama, kemudian dirawat luka terus tidak tutup, tidak bertambah epitelisasinya, jangan diterus-teruskan. Sehingga itu perlu dilakukan akselerasi percepatan penutupan luka, baik itu dengan cangkok kulit atau dengan flap. Karena kalau luka ulkus granulasi yang lama terus-menerus dibiarkan, dikhawatirkan dia akan menjadi marjolin ulcer, ya, ulkus cancer. Ya, ini tolong teman-teman diperhatikan apabila dalam merawat luka kronis ya jangka waktu lama tidak ada perbaikan, ya kita harus berpikir, oh kenapa ini ya, gitu. Jadi sebaiknya kita bisa diskusikan karena kita khawatirkan nanti marjolin ulcer itu sangat apa namanya mengkhawatirkan sekali ya karena menghasilkan keganasan pada luka kronis. Yang berikutnya ini yang sangat penting ya. Selain tadi dalam merawat luka kita adalah S, yaitu social and individual related factor ya, edukasi, pemahaman dan motivasi. Ini beberapa tips yang mungkin bisa saya bagikan ya. Semangat dan keyakinan pasien untuk sembuh dalam setiap doanya. Jadi bantu pasien melewati fase denial. Biasanya pasien itu masih belum menerima kakinya luka.
kapan dok iki marine dok, iki kok isih ngene ya dok, kok lukane isih ngene yo, iki kok isih nah gitu ya, itu harus dibantu melewati fase denial. Yang kedua, makan makanan bernutrisi dan seimbang. Zat protein sebagai zat yang membantu proses regenerasi sel. Ini penting ya. Jadi uh, sahabat semua, ya ibu bapak termasuk sejawat semua, jangan dilupakan untuk kita mengecek nutrisi pasien itu di rumah seperti apa. Ya, kadang kita sudah berbusa-busa bicarakan nanti di rumah makan ini, makan ini, makan ini. Tapi nanti kalau udah sampai rumah biasanya dengar dari orang-orang pintar, yaitu tetangganya, orang yang lebih sepuh ya, itu biasanya hanya makan nasi sama sayur biasanya pasien ya, sehingga proteinnya itu tidak ada yang masuk. Nah, ini terutama juga terkait sama mitos. Jangan makan iwak, engko lukane basah. Jangan makan iwak nanti gatel ya. Nah, ini harus kita jelaskan betul ke pasien. Yang lama itu menjelaskan mengenai pola makan ya, semangat itu. Itu kita butuh waktu ya. Nah, jadi tolong diyakinkan ke pasien bahwa selama tidak punya alergi terhadap protein, maka bisa asup ya. Yang terakhir adalah perhatikan kontrol penyakit penyerta, diabetes mellitusnya, ada penyumbatan arteri pembuluh darahnya tidak, alergi tidak, ya. Kemudian titip kebersihan pasien sehari-hari, kebersihan kakinya, ya. Kadang pasien itu sudah kita balut dengan rapi, nanti di rumah dia tidak menggunakan alas, ya, sehingga langsung ke tanah atau ke lantai jadi kotor sekali dan kotor itu masuk ke sela-sela jari dan itu terus menambah faktor infeksi. Dan ingat kepatuhan minum obat ini juga penting. Ya. Kemudian dukungan keluarga pasien dalam meminimalkan stres. Ya. Jadi ada keluarga yang betul-betul mendukung, kontrol dengan baik, kemudian menenangkan pasien. Ada juga yang seperti acuh tak acuh atau tampak kurang mendukung terhadap pasien. Ini perlu kita bicara dengan keluarganya. Ya. Beri waktu kesempatan bicara dengan seluruh keluarga yang dan perhatikan kemampuan ekonomi pasien agar tidak terlalu lama dalam perawatan luka. Ya, kami pun dipraktekkan ya di RCP segala ya, di praktekan mandiri itu berupaya ingin bagaimana pasien ini dirawat luka dengan baik juga dengan waktu yang secepat-cepatnya. Bukan berarti kita senang kalau pasien kita lama dirawat maka kita akan mendapatkan apresiasi yang lebih panjang dari pasien itu tidak, tetapi kalau pasien itu cepat sembuhnya, lukanya cepat menutup, maka pasien itu akan merasa puas ya, dan itu juga berefek baik kepada kita dan juga kepada masyarakat ya, karena kita bisa membantu pasien-pasien yang lain lagi dalam proses penyembuhan luka. Jadi perlu kita lihat, oh kalau ini memang harus kita lakukan cangkok kulit, maka kita cangkok kulit. Kalau ini bisa kita tutup secara sekunder, maka kita sekunder. Oh ini harus dengan NPWT, maka kita harus lakukan dengan NPWT dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya juga dengan teman-teman nurse ya, teman-teman nurse yang merawat luka di area Pekalongan, Kabupaten juga ada juga dari Semarang ya. Itu WA saya kalau ada kesulitan pasien yang ditangani itu silakan. Saya sudah sampaikan silakan WA problemnya di mana, tolong difotokan nanti apa yang bisa saya bantu. Insya Allah saya sampaikan kira-kira langkah dalam penanganannya seperti apa. Selama masih bisa ditangani teman-teman nurse ya, teman-teman perawat luka itu silakan. Tapi ada kalau teman-teman merasa oh ini ternyata makin komplikasi, maka bagaimana kita diskusikan untuk penata laksanaan lanjutan itu juga kita diskusikan bisa kita lakukan untuk kebaikan pasien. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti bisa diskusi kalau ada yang masih perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nadine.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Chandra atas materinya luar biasa ya. Baik, tadi kita sudah mengetahui ya berbagai pengetahuan dan juga ilmu baru mengenai perawatan luka yang modern dan cepat sembuh tuh kayak gimana sih? Nah, itu versi Dokter Chandra seperti itu. Semoga nanti bisa diimplementasikan ya, Bapak Ibu ya. Baik, kemudian nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu pada sesi materi yang kedua. Setelah itu kita baru menuju ke sesi diskusi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua ini kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Raymond. Ya, apakah Dr. Raymond sudah standby di sini? Halo, Dr. Ya, Raymond. bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya Aman ya? bisa, Bisa. Dokter. Oke, thank you. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berkenal lebih dahulu mengenai Dr. Raymond. Kita bisa lihat di layar ya. Nama Dr. Raymond Wicaksana, Adi Wicaksana, SPB Vinaj Fitch. Kemudian tanggal lahirnya di Jakarta, tanggal 29 Juni 1984. Emailnya raymond.emk@gmail.com. Riwayat pendidikannya yang pertama ada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Jakarta, lulus pada tahun 2010. Kemudian ada FK Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Dan berbagai pengalaman pekerjaan dari Dr. Raymond itu ada sebagai dokter PTT Nugroho NTT, menjadi dokter jaga ruangan IGD 24 jam, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman untuk mengisi seminar dan juga pelatihan profesi, seperti contohnya yang terbaru itu di 2024, beliau mengisi protokologi course The Six Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangdong Gastrointestinal International Hospital. Nah, di sini Dr. Raymond juga berbagai pengalaman kerja dan juga organisasinya juga banyak juga ya, Bapak Ibu ya. Seperti organisasinya itu salah satunya ada anggota pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia atau biasa kita kenal dengan PPPABI ya, sebagai subdivisi komunikasi dan informasi, dan masih banyak lain sebagainya. Baik, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja menyimak materi dari Dr. Raymond. Kepada Dr. Raymond Adi Wicaksana, SPB Vinaktis, kami persilahkan. Oke, boleh saya diizinkan untuk share screen, dijadikan admin atau gimana gitu? Jadi dijadikan admin karena saya nggak bisa share screen. Sudah, Dokter. Udah ya? Apakah sudah bisa? Nah, oke, oke. Oke, udah kelihatan? Belum, Dokter, masih hitam. Nah, ini sudah kelihatan. Bisa slideshow. Oke, belum. Oke, udah ya? Ya, sudah, Dokter, silahkan. Ya, thank you. Uh, Terima kasih Nadine dan Dr. Chandra atas presentasinya yang luar biasa. Singkat tapi sangat aplikabel ya dari Dr. Chandra tadi. Paling saya hanya sharing aja sedikit beberapa kasus yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Ini ada wanita 54 tahun, post laparotomi histerektomi 3 minggu yang lalu. Lalu lukanya produktif, basah terus, gatal, nyeri, demam, dan dia nggak mau di operasi lagi, tidak mau menjalani operasi lagi karena takut sudah. Tapi untungnya beliau tidak punya metabolic disease. Nah, ini bisa lihat ya gambarnya ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kelihatan, Dokter. Oke, Aman. kelihatan ya. Ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini datang ke saya. Sebenarnya sederhana, lukanya udah menutup semua setelah 3 minggu. Tetapi di bagian bawah ini masih basah dan produktif. Di bagian atas masih ada gula. Dan yang
yang sebenarnya yang lebih mengganggu itu selain basahnya adalah gatal-gatal di pinggir ini, yang merah-merah ini, bekas tempat plesternya. Mungkin kalau kita biasa menganggap sepele ya, "Ah, ini alergi plester atau eh, apa plesternya jelek gitu ya." Tapi ini patut kita perhatikan. Ini namanya MARSI. Namanya MARSI. MARSI itu adalah uh, medical adhesive related skin injury. Jadi uh, suatu kerusakan, suatu injury ya, trauma pada kulit yang diakibatkan dari plester itu sendiri. Lalu setelah kita rawat, ini setelah 2 kali rawat ya, kira-kira 2 minggu. Perawatan pertama saya hanya rawat biasa, tetapi bulannya sudah mulai hilang, tetapi di bagian bawah masih produktif. Akhirnya kita lakukan lokal anestesi di bagian bawah sini, diberikan 1 ampul lidokain, dan kita debri demam sebenarnya hanya dikerok-kerok saja, lubangnya kita lebarkan. Ternyata di dalamnya ada benang yang belum terabsorpsi dengan baik. Kadang-kadang benang yang terlalu dekat dengan kulit, dengan terlalu dekat dengan epidermis, biasanya bisa menjadi sumber infeksi. Itu jadi benangnya saya ambil, kita kerok sebentar, minggu depan sudah menutup. Gitu. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan eh, jika ada benda asing, apakah itu benang, apakah itu apa namanya kasa, benang-benang yang ketinggalan benang-benang kasa itu ya, itu bisa menghambat proses penyembuhan luka. Oke, nanti untuk yang Marsi ini masuk dalam peri wound care. Nanti saya akan bahas sedikit di bawah tentang peri wound care ya. Bahwa tidak hanya lukanya saja yang kita perhatikan, tetapi di peri wound area juga harus kita perhatikan. Ini yang kasus kedua, laki-laki 58 tahun datang ke surgery klinik, 1 tahun tidak membaik di daerah kaki, eh, punya diabetes yang tidak terkontrol. Ini gambar pertama, tanggal 20 Oktober 2022, itu pasca debri demam, pasca surgical debri demam, karena dia ternyata ada osteomyelitis. Jadi kadang kita merawat luka itu, kita lupa, lukanya dari luar kelihatan menutup, tapi kok masih basah terus dan tidak mau menutup. Perlu kita curiga ke arah osteomyelitis. Eh, Baiknya di minimal ada foto ronsen untuk kita bisa lihat eh, apa tulangnya itu bagaimana gitu. Lalu yang kedua, 11 November kita rawat biasa ini pasien tidak mampu, dia tidur aja di pos satpam. Jadi banyak mendapat sumbangan mungkin dari teman-temannya. Jadi ini hanya pakai Burnazin aja sebenarnya. Sorry saya nggak boleh sebut merek ya. Ini pakai silver sulfadiazin aja. Silver sulfadiazin dari awal sampai akhir silver sulfadiazin. Oh, ada sempat dia dapat eh, satu gel tertentu yang mengandung madu dan mengandung O3 atau ozon itu dipakai juga. Jadi kurang lebih dari Oktober, November, Desember, 4 bulan dia menutup sempurna. Lalu ini juga pasien yang sama, sepanjang perjalanan rawat luka ternyata kaki sebelahnya juga tersiram kopi panas, dia lagi ngopi. Namun dalam 2 minggu kita bisa tutup karena pasiennya juga semakin lama semakin mengerti bagaimana cara merawat luka. Jadi pasiennya itu kita berikan edukasi terus. Jadi ketika dia punya luka, dia tahu bagaimana mengatasinya sendiri. Dan itu penting sekali. Jadi pasien bisa mengidentifikasi luka sendiri. Pasien mengerti bahwa luka ini semakin buruk, pasien mengerti kapan harus ke dokter gitu. Lalu ini laki-laki 72 tahun, sebenarnya pasien ini punya luka di tempat lain tapi sudah sembuh. Namun kadang dianggap remeh kulit-kulit yang kering seperti ini. Dia punya problem kulitnya kering sekali. Kita bisa bilang ini serosis. Dan ini sering sekali pada pasien dengan tipe 2
DM, DM tipe 2. Sering sekali seperti ini. Kalau kita lihat eh, yang sebelah kiri itu sebelum diberikan pelembab itu kering sekali. Bahkan kalau kita lihat dengan mungkin dengan pembesaran beberapa kali itu ya, itu sebenarnya ada micro injury, ada micro lesion di situ. Jadi ada dari pecah-pecahnya kulit itu dia menjadi luka sebenarnya. Jadi micro lesion kita bilangnya. Sehingga kadang-kadang bisa menjadi selulitis. Loh, kok tiba-tiba nggak ada luka, nggak ada apa-apa, tahu-tahu jadi selulitis. Mungkin karena kulit kering yang sering diabaikan. Yang sebelah kanan ini 1 minggu pasca pemberian moisturizer. Moisturizer pun macam-macam pilihannya. Ada yang serum, ada yang lotion, ada yang body lotion. Cuma beberapa pasien kadang dengan kulit kering seperti ini tidak terlalu suka menggunakan bahan dasarnya yang oil atau Vaseline karena lunyu, karena pliket, lengket. Jadi dia tidak nyaman. Sehingga boleh kita berikan yang water base, contohnya seperti serum, serum moisturizer. Nah, ini juga kaki-kaki yang di bawah ini juga perlu diperhatikan. Jadi tujuan kita adalah prevention. Jangan sampai terjadi luka, karena kalau DM tipe 2 terjadi luka, sulit rawatnya. Sehingga pada kulit yang pecah-pecah seperti ini, perlu sekali moisturizer atau pelembab. Nah, untuk kasus seperti ini, apakah hanya dengan pelembab saja bisa memberikan hasil yang memuaskan? Tentu jawabannya tidak. Karena ini penting sekali kita mengetahui latar belakang penyebab kakinya seperti ini. Kita perlu tanyakan kerjanya apa, aktivitasnya sehari apa, apakah ternyata dia adalah tukang cuci yang selalu berkecimpung dengan basah-basah dan kakinya terus terkena dengan bahan kimia atau sabun cuci. Itu juga perlu dihindari. Jadi tidak hanya dengan memberikan moisturizer saja. Ya ini moisturizer yang sering sekali saya pakai, memberikan hasil yang cukup memuaskan karena sifatnya ini water base dan berupa serum ya, serum sehingga tidak lengket dan menyerap dengan cepat. Tetapi apakah kita bisa mengharapkan dengan pemberian ini semuanya langsung baik dengan instan? Tentu jawabannya sekali lagi tidak. Karena memang secara teoritis dari penelitian penggunaan moisturizer itu untuk memberikan hasil yang memuaskan pada serosis, yaitu pada dry skin yang ekstrim dry skin, itu kita perlu evaluasi hingga 6 bulan. Nah, ini yang saya mau sampaikan karena kadang sering sekali terlewatkan oleh kita para eh, apa eh, pelayan kesehatan, terutama yang berkecimpung di dunia rawat luka. Yang pertama, periwound damage atau kerusakan periwound yang tadi saya bilang itu namanya MARSI, Medical Adhesive Related Skin Injury. Saya salah satu dari penyebab tersering dari periwound damage, yaitu dapat menyebabkan penyembuhan luka jadi lebih lama, lalu malah lukanya tambah lebar, tambah parah, meningkatkan resiko infeksi, membuat tambah nyeri dan tidak nyaman, mengurangi quality of life, sehingga meningkatkan lama rawat luka dan meningkatkan cost, meningkatkan pengeluaran. Gitu. Tetapi dengan kita fokus dalam merawat periwound health, maka penyembuhan luka akan lebih baik, meningkatkan resiko, menurunkan resiko infeksi, menurunkan penggantian apa penggantian dressing yang terlalu sering dan menurunkan pengeluaran, lebih ekonomis gitu intinya, dan mengurangi nyeri, ketidaknyamanan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup. Dan ini bukan hanya ringkasan biasa, tapi sudah ada jurnalnya ya. Ini dari Wu et al. Yang sebelumnya ini dari Park et al. Ini tahun 2008, 2017 itu mengatakan demikian. Lalu Mbak Nadine, nanti saya diingatkan kalau
kalau saya bicara terlalu lama ini, soalnya kadang-kadang saya suka lupa waktu gitu. Untungnya nggak lupa ingatan, jadi masih lupa waktu nggak apa-apa ya. Tapi tolong saya diingatkan, nanti kalau saya lupa ingatan, bahaya nanti. Oke, kita lanjut ya. 48 tahun, laki-laki datang ke surgery klinik setelah setelah operasi laparotomi di Jakarta, kira-kira 3 minggu, dengan keluhan lukanya terbuka, lalu dioperasi lagi, ditutup lagi, lalu terbuka lagi. Jadi udah 2 kali operasi dan lukanya terbuka. Jadi diagnosisnya wound Woundation pasca laparotomi. Pasiennya ini pekerja truck driver, dia nggak punya penyakit penyerta lain, masih segar, masih agak muda, dan ingin segera kembali bekerja karena sebagai tulang punggung keluarga. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini lukanya seperti ini, datang ke saya kotor sekali, eh, dan ini kondisi seperti ini saya tidak masuk kamar operasi, hanya dirawat luka saja. Ini bekas drainnya aja masih tertutup ya. Ini kita pasang namanya NPWT. Kebetulan pasiennya juga ingin kembali dengan cepat, maksudnya kembali bekerja dengan cepat, dan mau membayar cukup eh, biaya yang lebih untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat gitu. Supaya lebih cepat perawatan lukanya, maka kita pasang NPWT. Pemasangan NPWT ini hanya 1 kali, dan eh, ini dalam 7 hari luka yang tadinya lubang seperti ini bisa menutup. NPWT itu apa sih? Nah, NPWT itu adalah negative pressure wound therapy. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini udah mulai terkenal soalnya ini alat. Jadi kita pasang spons hipoalergenik, lalu disedot di vakum selama 24 jam. Dia meningkatkan neovaskularisasi, eh, menurunkan resiko infeksi, dan menghambat bakteri anaerob untuk tumbuh. Aerob dan bakteri anaerob dan bakteri anaerob akan sulit untuk tumbuh. Sehingga begitu kita buka, itu akan seperti ini, merah, bersih, hampir tidak ada selaf, hampir tidak ada tanda-tanda infeksi. Oke, nah ini yang perlu kita perhatikan dalam proses penyembuhan luka, yaitu usianya. Semakin usia tua, maka perawatan luka biasanya akan semakin lama, memanjang. Lalu penyakit penyerta yang ada, diabetes tipe 2, hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Lalu perfusi yang buruk, terutama di end vascular, di bagian pembuluh darah ujung, seperti ujung jari kaki, jari tangan. Lalu ada malnutrisi, ada BMI, misalnya obes, kegemukan, lalu ada paresa atau paralisis pasca stroke, depresi, ansietas, kelelahan, terapi radiasi, perokok, dan obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan penyembuhan luka berkurang. Contohnya yang sering kita pakai dan sering kadang-kadang terlewati yaitu ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin itu sudah ada jurnalnya, memberikan uh, efek pada luka sehingga terjadi prolong wound healing, memperpanjang penyembuhan luka pada sel. Nah, ini Permisi salah satu anak dokter, juga dipasang. permisi dokter Ya, Raymond, izin masuk ya. Untuk waktunya kurang 2 menit oke. lagi. Oke, 2 menit. Ya, Thank you terima diingatkan. kasih. Berarti, oke, thank you. Ya, ini udah mau selesai juga. Ini juga. Jadi ada yang nyeri, ada yang tidak nyeri dalam pemasangan NPWT. Kalau nyeri, udah kita lepas, nggak bisa kita paksa. Ya, terus ini beberapa luka kita menggunakan zip clip, jadi tidak perlu dijahit. Kita kalau di RCM kita juga punya glue untuk pakai lem, jadi untuk beberapa kasus kita tidak perlu menggunakan benang untuk menjahit luka. Ini di RCM juga ada radiofrekuensi, kita menggunakan radiofrekuensi bukan counter sehingga thermal injury-nya rendah, hasilnya lebih memuaskan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan akan kita jawab. Mungkin nggak bisa banyak-banyak ya, Mbak Naila ya. Saya kembalikan ke Mbak Naila, thank you. Baik, terima kasih dokter Raymond. Sebelumnya dari 2 materi ini kita berikan reaction ya Bapak Ibu ya.
berikan reaction dulu nih, reaction love boleh atau reaction jempol juga boleh, silahkan. Mantap. Ini kata Bu Putri Jintarmi, mantap dokter. Oke, jadi setelah kita mendengarkan materi ya yang luar biasa dari kedua pemateri kita pada malam hari ini, mari kita lanjutkan kepada sesi yang berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Untuk diskusi ini yaitu tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya ya, 3 penanya tercepat. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, ada Bu Putri, kemudian siapa lagi nih yang sudah raise hand? Bu Ratu Sirait ya. Oke, satu lagi. Ada lagi. Oke, ada lagi nih. Satu lagi yang terakhir. Ada Vincentia Meli. Baik, sudah dapat 3 penanya nih dokter. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Putri Jintarmi. Kami persilahkan untuk bertanya. Halo, selamat malam. Terdengar suara saya? Selamat malam. Iya, terdengar Iya, Ibu. iya. Terima kasih untuk presentasinya Dokter Chandra dan Dokter Raymond ya. Baik, saya ada pertanyaan kalau untuk yang pembahasan malam ini sebenarnya lukanya lebih luka dalam ya dok ya, yang saya perhatikan. Nah, kalau misalnya sedikit sharing juga ya dok ya, saya ada luka di bagian eh, kaki, di bagian bawah gitu dok, tapi lukanya ini sering kambuh-kambuhan, pernah sembuh, pernah juga terjadi seperti yang tadi dipresentasikan ada luka yang terbuka, terus luka dalam seperti itu dok, sudah diobati dengan lotion atau yang oil gitu, tapi selalu terjadi lagi. Nah, dari dari presentasi Dokter Chandra yang saya lihat tadi kan ada bagian dermis, bagian luka penyembuhan luka ya dok ya, penyembuhan luka yang bisa terjadi apa regenerasi, repair sama yang bisa jadi jaringan parut, dok. Jadi pertanyaannya, apakah jika sudah sampai ke fase jaringan parut tadi, lukanya itu akan menjadi sifat permanen, dok? Apakah jadi bersifat permanen dan tidak akan bisa sembuh total? Karena luka yang saya alami ini sering kambuh-kambuhan dan lukanya itu bisa dibilang cukup sampai mengganggu aktivitas, begitu, dok. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Dokter Chandra untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibu atau Mbak nih ya, Putri Jintarmi ya. Jadi kalau nanti Apanya kata? lihat dulu ya, Ibu lagi ngesum. nanti mungkin bisa menambah. Jadi kalau dari dengar ceritanya tadi lukanya sering kambuh-kambuhan ya, cukup lama gitu. Cuman tadi saya belum tahu awalnya bagaimana bisa terjadi luka ya. Nah, kalau dilihat luka yang kambuh-kambuhan, kadang sembuh, kadang luka, masih mungkin itu dermatitis ya. Dermatitis karena alergika atau kontak iritan. Nah, ini nanti tolong dikonsultasikan, tolong bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter keluarga terdekat di sana. Ini saya lihat tadi di chat Bu Putri di Pontianak ya, kalau nggak salah ya. Iya, dok. Cukup jauh sekali ya. Oh, ini kayaknya terjauh nih, Mbak ini Naila, Mbak Nadine, Kak Nadine. Ya, peserta terjauh. Terima kasih. Nah, Iya, dok. itu nanti tolong dibalik. Apakah ini dermatitis, alergi, atau kontak iritan? Nah, kalau penyebabnya betul ini dermatitis, alergi, atau kontak iritan, maka yang harus kita kendalikan adalah alerginya dulu dan kontak iritannya tadi. Nah, alergikanya apakah sebabnya karena faktor dingin atau karena faktor apa namanya stres ya, kalau lagi banyak pikiran kemudian gatal yang bertambah ya, atau muncul lukanya. Nah, ini seperti kan. Kemudian berikutnya apakah luka disebabkan karena dermatitis kontak iritan, misalkan terkena deterjen atau lotion atau
cairan-cairan lainnya yang menyebabkan terjadinya dermatitis dan terjadi luka tadi. Nah, ini perlu diperhatikan, didalami lagi. Nah, prinsipnya adalah dalam penanganan luka tadi, ya kita kembali ke fase tadi, fase peradangan tadi, inflamasi harus kita selesaikan, kemudian dilanjut ke fase proliferasi dan remodeling atau epitelisasi. Nah, selama fase yang pertama tadi peradangannya sebabnya apa belum bisa kita ketemui, maka ini akan terus terhambat. Nah, tapi kalau kita sudah tahu kira-kira ini penyebabnya apa, nanti kita akan dengan mudah menjalani fase kedua dan ketiga. Dan yang terakhir adalah luka yang disebabkan karena varises, itu juga masih mungkin, ya, karena sekali lagi dalam menegakkan diagnosis luka dan perawatannya kita perlu lihat lukanya seperti apa, ya, apakah juga bisa karena ulcus varicosum, ya, itu juga hilang timbul tuh, kadang sembuh lukanya kemudian nanti muncul lagi, karena sembuh muncul lagi, mungkin gitu. Jadi nanti pesan saya untuk Mbak atau Ibu Putri ini, nanti coba konsultasikan, diskusikan dengan dokter keluarganya, ya, cari dulu penyebab utamanya ini apa yang mendasarinya, nah, kemudian lakukan perawatan lukanya untuk melewati 3 fase itu. Mungkin itu dari saya. Dokter Raymond mungkin ada tambahan? Oke, eh, siapa tadi namanya? Saya lupa. Putri ya? Dokter Putri apa? Ya Bu Putri, saya panggil Bu Putri ya. Itu Putri aja dok. lukanya Iya, dok. lukanya di sebelah mana ya? Di bagian ini dok, telapak apa ya? Telapak kaki dekat mata kaki gitu dok. Oke. Berarti ini yang sering kadang-kadang dilupakan, yaitu itu ada pada pasien DM tipe 2 itu biasa terjadi perubahan struktur anatomi kaki, perubahan bentuk tulang secara mikro berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dan bentuknya akan jadi aneh. Sehingga titik beratnya di kaki akan berubah, yang harusnya terbagi merata di bagian kalkaneus, di bagian depannya itu merata, itu menjadi eh, tidak merata, sehingga dia akan menekan di satu titik, apalagi kalau orangnya gemuk. Nah, di bagian yang eh, terus tertekan itu menjadi menjadi titik yang bebannya paling besar untuk menahan berat badan. Maka yang harus harus kita lakukan adalah namanya offloading. Offloading itu mengurangi tekanan pada daerah luka. Biasanya saya siasati dengan mengganjal di tepi-tepinya. Atau saya bikinin sendal jepit, kita lubangin di daerah yang kita potong, kita gunting di daerah yang tempat luka itu. Sehingga luka itu tidak menyentuh lantai. Sama saya infokan kepada pasiennya, diusahakan jalannya fokus konsentrasi di tumit atau di bagian lain yang tidak luka. Sama yang paling mudah adalah pakai tongkat dalam berjalan. Sehingga bebannya sebagian 30-40% bisa kita pindahkan ke tongkat. Nanti dilihat, dievaluasi, sembuh atau tidak. Rata-rata seperti itu. Jadi ada pasien yang lukanya nggak sembuh-sembuh di pelantar pedis, itu kita suruh pakai tongkat atau kita suruh konsentrasi berdirinya di tempat lain yang tidak luka, biasanya lukanya membaik. Mungkin seperti itu, Bu Putri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dok. Saya boleh izin bertanya lagi dok atau eh, menanggapi gitu dok boleh? Boleh, silakan Ibu Putri. Silakan ya. Baik, dari penjelasan dokter Chandra dan dokter Raymond cukup jelas, terima kasih. Tapi saya izin bertanya untuk ke dokter Raymond dok. Tadi terkait dengan lukanya tadi ya dok, kalau misalnya di kaki. Nah, kalau misalnya ini sering kambuh-kambuhan ya mungkin tadi karena dermatitis atau penyakit kulit yang lainnya. Nah, sebenarnya itu lebih baik ke dokter kulit. Kalau dermatitis kan setahu saya kulit ya dok. Apakah lebih baik ke kulit atau ke bedah gitu dok? Dan kapan luka itu harus segera dibawa ke dokter gitu dok? Karena saya pakai lotion yang seperti dokter bilang kayak oil atau apa tadi dok yang dokter sarankan itu sebenarnya bisa sembuh. Tapi kadang muncul lagi. Nah, kapan kita sebenarnya harus waktu yang tepat gitu dok untuk ke dokter? Ya, itu sih dok. Terima kasih.
Monggo Baik, silakan, silakan Dok. Dr. Raymond Oh, atau saya Dr. ya. Chandra. Oke, monggo Dokter Chandra mungkin. Tuh, jadi salah nyebut Dokter Raymond. Oh ya udah, Dok. Gimana? Ya, mungkin Gimana saya nih? tanggapi. Saya Ya, tanggapi Oke. saya sedikit tambah. ya. Kalau kapan sih sebenarnya harus pergi ke dokter ya? Kalau kita sebagai perawat, kalau sebenarnya kalau sudah merasa yakin dan mahir dan tahu bagaimana cara merawat luka, rawat aja. Luka itu tidak pernah bohong. Kita rawatnya baik, dia akan baik. Kita rawatnya ada yang salah, ada yang kurang, dia nggak akan baik. Jadi jangan lupa yang tadi Dokter Chandra sampaikan, timers itu. Ketika luka itu tidak sembuh-sembuh, kok ini nggak sembuh-sembuh ya? Balik lagi ke T. T-nya gimana, I-nya gimana, M-nya gimana, E-nya gimana, R-nya gimana, S-nya gimana. Udah kita jalanin lagi, nggak sembuh lagi, balik lagi ke T. Kalau nggak sampai nggak sembuh-sembuh, kita artinya butuh suatu eh, apa ya, konsultasi ke orang lain gitu. Orang lain itu bukan berarti harus dokter, harus perawat, siapa aja bisa. Mungkin teman sepantaran bisa sesama perawat atau sesama dokter. Eh, Mungkin dia sudah lebih banyak merawat luka, dia punya tips dan triks yang mungkin kadang-kadang sering terlewatkan oleh kita. Jadi jangan takut untuk konsul. Bahkan konsul ke intersubjek. Jadi bisa konsul ke penyakit dalam mungkin, ke gizi mungkin, bisa ke rehab medik, mungkin ahli stem cell. Itu semua kita bisa konsultasi gitu. Jadi prinsipnya adalah timers tadi. Kita review timers, evaluasi timers berulang-ulang. Saya yakin sih dari kita review timers yang berulang-ulang itu kita akan mendapatkan banyak hal yang bisa kita intervensi untuk mempercepat penyembuhan luka. Mungkin itu ada tambahan lagi mungkin dari Dokter Chandra. Ya, ini tadi kalau pertanyaannya juga ada yang menanyakan, saya harus ke dokter kulit atau ke dokter bedah? Nah, boleh Bu Putri, kemarin-kemarin sudah konsultasi kemana? Kalau sudah pernah ke dokter kulit, berarti berikutnya ke dokter bedah dulu. Nah, nanti kalau Oh sudah ke gitu dok. dokter bedah, coba ke dokter kulit dulu. Nah, jadi biar ada second opinion, biar ada kolaborasi di antara keduanya. Ya, tapi prinsipnya eh, luka tadi di apa di pergelangan kaki ya, kemudian hilang timbul ya. Itu kalau dari saya kemungkinan besar itu adalah luka kronis akibat dari dermatitis. Nah, tinggal mencari penyebab dermatitisnya ini apa ya. Nah, tinggal nanti ada tesnya itu biasanya tes alergi atau tes kontak. Nah, yang melakukan tes itu biasanya kalau enggak di dokter kulit di THT ya, itu nanti dilihat tuh akan dites satu-satu apakah ini alerginya karena debu, apakah ini alerginya karena apa faktor, nanti terakhir ada faktor stres ya, kemudian apakah dari makanan, kemudian atau dari kontak iritan. Nah, mungkin itu aja tambahan dari saya Bu Putri ya, semoga lekas sehat. Bisa nanti apa namanya diskusi ke kami lagi melalui kontak RCM jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik, terima kasih Dr. Chandra dan juga peserta kita ada Bu Putri yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada peserta Zoom yang akan bertanya nomor 2, yaitu ada Kak Ratu Sirait. Baik, silakan Kak Ratu, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat Silakan malam. Selamat Kak. malam, Mbak. Selamat malam, Dokter Chandra. Selamat malam, Dokter Raymond. Nah, perkenalkan nama saya Ratu, perawat dari Kota Semarang. Saya mau ada pertanyaan singkat aja nih, Dokter. Eh, Tentang fase penyembuhan luka. Jadi saya ada kalau luka tersebut sudah memasuki fase granulasi ataupun epitelisasi, apakah itu bisa kembali lagi ke fase inflamasi begitu dokter? Terus yang kedua, tentang tadi dokter Raymond ada membahas tentang osteomyelitis penyulit salah satunya. Apakah ada ciri-ciri khusus untuk luka yang kira-kira kita bisa mencurigai itu ada osteomyelitis misalnya dari nyerinya atau hanya kita lihat dari waktu perawatan luka yang cukup lama, sedangkan kita sudah memperhatikan
macam-macam faktornya sudah kita jaga, tapi tetap masih sulit untuk mencapai fase yang granulasi seperti itu, apakah ada ciri-ciri khusus dokter sehingga kita nanti kan ada perlu konsul ke dokter bedah mungkin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu dokter pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Baik, terima terima kasih kasih. Kak. Selanjutnya, mau dijawab Dokter Chandra atau Dokter Remo nih? Mungkin Dokter Chandra dulu lah, gantian lah. Oke, boleh. Iya, Silakan Dokter Chandra. iya, Bu. Terima kasih Bu Ratu Sirai dari Semarang. Ya, jadi kalau tadi ada fase, fase inflamasi, fase proliferasi, fase epitelisasi, fase ini tidak berjalan kalau fase sebelumnya belum selesai. Tetapi ada kalanya ada bagian tertentu yang fasenya sebenarnya sudah jalan, tapi ada bagian lain yang masih ada inflamasinya, ya. Maka dia berjalan tidak keseluruhan. Jadi dia berjalan sedikit demi sedikit, tapi ini terus berjalan menuju ke fase 3 atau fase remodeling. Nah, pertanyaannya tadi, kalau fase epitelisasi bisa jadi inflamasi lagi nggak dok, gitu ya? Nah, pada dasarnya tidak bisa terjadi seperti itu, kecuali kalau ada reinfeksi kembali. Ya, kalau misalkan ada luka lagi, kemudian ada reinfeksi lagi. Tetapi kalau inflamasi infeksi itu sudah selesai di fase 1, maka akan berjalan ke fase proliferasi, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru, kapiler-kapiler baru, ya. Jadi itu sudah bersih tuh dari inflamasi dari peradangan itu sudah bersih, kemudian tumbuh jaringan baru, kemudian sel-sel baru dari tepi, ya, dari tepi dia mulai menutup epitelnya, ya, kemudian sampai ke sentral. Nah, kalau itu sudah menutup, itu tidak terjadi ke fase sebelumnya lagi, kecuali kalau ada luka lagi dan reinfeksi di tempat yang sama. Ya, gitu ya, Bu Ratu ya. Selanjutnya, Dokter Raymond. Ya, Oke, thank you. Ini Mbak Ratu ini wound care antusiasnya Semarang ya. Jadi beliau tuh seneng banget kalau merawat luka, seneng sekali ya. Jadi temen-temen ngobrol juga sama saya, tuker-tukeran informasi. Ya, ya Mbak Ratu, jadi ya mungkin benar yang memang benar yang disampaikan Dokter Chandra. Tapi kalau saya sih, ya dok. saya lihat aja, saya lihat aja kalau memang kelihatannya lukanya ini nggak sembuh-sembuh dan eh, pada saat perawat luka kita udah lihat ada tulang yang rusak atau pada saat eh, kita merawat luka itu ada tulang yang terluka, biasanya itu osteomielitis nantinya. Jadi kita jangan jangan takut dan bukanlah tabu, kita foto ronsen aja sekali-sekali dalam proses perawatan luka kita itu di kaki, sekali-sekali kita foto ronsen. Jadi kita kita nggak miss osteomielitis. Osteomielitis itu terlalu jauh gitu. Mungkin itu aja Mbak Ratu. Terima kasih. Ya dokter, Baik, terima apakah ada kasih dokter. tanggapan? Cukup Sudah Mbak. cukup, Kak? Informasi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ratu, Terima kasih, atas Mbak. pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Vincentia Meli. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Tidak bisa open mic katanya ini. Oh iya, saya bacakan aja ya dokter ya. Maaf dokter, saya tidak bisa open mic, sedang ada dalam perjalanan dok. Saya ingin bertanya di chat saja ya. Untuk dokter Raymond, izin dok bertanya kalau misalnya luka terbuka itu sebenarnya faktor apa aja yang menentukan bisa masuk ke meja operasi dan bisa disembuhkan tanpa meja operasi dok? Apakah semuanya luka itu harus ke dokter bedah dok? Baik, itu pertanyaannya dokter. Silahkan dokter Raymond. Oke, mungkin tadi udah saya jawab singkat di ini, saya berusaha jawabin ini yang ada di chat. Tapi ya saya jawab singkat aja. eh, jika luka itu dalam, kotor, dan kita mampu melakukan debris demam dengan baik, kita mampu merawat luka itu hingga bersih, ya udah kerjakan aja. Kalau luka itu terlalu luas, sehingga kita membutuhkan obat anestesi yang banyak, itu akan membuat pasien menjadi sangat tidak nyaman ya. Baiknya dilakukan di kamar operasi, apalagi kalau terlalu dalam dan terlalu luas. Mungkin itu. Tapi pada pasien-pasien DM tipe 2 biasanya dia sudah ada
parese di kakinya, sehingga bisa kita lakukan lebih ekstensif dalam melakukan debrideman lokal gitu. Itu nggak apa-apa, boleh aja dikerjakan. Sekarang udah eh, banyak perawat yang semakin mahir, banyak dokter yang juga semakin berani dalam melakukan debrideman lokal gitu. Boleh aja dilakukan lokal, tapi ya kita harus kasih lihat waktu ya, karena fase penyembuhan luka yang tadi Dokter Chandra sampaikan itu kan mulai dari 24 jam pertama, fase inflamasi harus lewat, fase kedua, fase eh, proliferasi itu bisa kita dapat dalam 20 hari, fase rehabilitasi bisa kita dapat dalam setahun gitu. Tapi kalau fase inflamasi kita udah mau sebulan, fase inflamasinya nggak lewat-lewat, berarti kan pembersihannya yang kurang, sehingga perlu mungkin dirujuk ke dokter bedah untuk dilakukan debridement yang lebih eh, lebih lebih masif gitu ya, lebih 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 bersih lagi, mungkin apa kurang dalam, apa nyeri yang menyebabkan dia sulit untuk didebridement dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, Dr. Raymond. Apakah ada tanggapan dari Kak Fen? Apakah ada tanggapannya dari Kak Meli atau Kak Vicentia nih manggilnya? Kak Meli kali ya. Dari Kak Meli apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Kalau faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka itu apa aja, dokter? Nih, ada tanggapan dari Kak Meli, dokter. Ya, Silahkan, mau dijawab Dr. Raymond atau Dr. Chandra? oke. Mungkin sinyal Dr. Raymond kayak terputus ya. Saya coba bantu. Jadi kalau faktor yang menghambat penyembuhan luka itu pas saja ada dua, yaitu secara lokal dan sistemik. Ya, secara lokalnya adalah terkait dengan luka itu sendiri. Ya, tadi satu faktor-faktor inflamasi atau peradangannya, ya faktor infeksinya di situ, kemudian faktor pembuluh darahnya di situ. Nah, kalau masih ada dua kendala di sini, faktor infeksinya, kemudian pembuluh darahnya yang tidak adekuat, maka ini menjadi penghambat. Itu secara lokal. Kemudian secara sistemiknya adalah faktor penyakit penyertanya. Apakah ada kencing manisnya, ya, yang menghambat, kemudian pembuluh darahnya, penyumbatan pembuluh darahnya, ya, secara sistemik, ya, kemudian uh, status nutrisinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor stres itu tadi. Ya, kami perhatikan pasien-pasien yang tidak bisa menerima akan lukanya itu, ya, masih kepikiran, selalu kepikiran kapan sembuh itu lebih lama dibanding yang pasiennya ya udah ada luka, kita obati, kita rawat lukanya sampai sembuh. Nah, yang seperti itu relatif penyembuhan lukanya lebih cepat dibandingkan yang tadi masih belum bisa menerima akan lukanya. Itu aja tambahan dari saya untuk faktor-faktor yang menghambat Oke, penyembuhan. dokter. Ini ada tanggapan lagi dari Kak Meli nih. Kemudian sebenarnya pemeriksaan apa aja sih, dok, yang dapat dilakukan untuk bisa mengetahui penyebab lukanya? Ya, untuk penyebab lukanya tentunya dari anamnesis, dari diskusi antara pasien dengan dokter tadi. Awal terjadinya luka bagaimana, kemudian prosesnya dari awal sampai saat ini bagaimana. Nah, itu yang harus kita gali, diskusikan bersama-sama antara pasien dengan dokter. Itu satu. Kemudian faktor-faktornya tadi, dokter akan menanyakan, jadi akan terkait dengan apa penyebabnya dari luka itu tadi. Dan perlu dilakukan pemeriksaan tambahan jika memang diperlukan. Seperti tadi karena faktor pembuluh darahnya, maka dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat pembuluh darah tersebut memang masih baik atau ada gangguan di situ. Kemudian pemeriksaan gula darah ya untuk penderita kencing manis, dan juga pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya luka tersebut. Mungkin itu ya, Kak Nadine ya.
Oke, baik Dokter Chandra. Ini ada di kolom chat itu ada pertanyaan dari beberapa nurse juga nih dokter. Yang pertama ada dari Kak Honi dari RSUD Bindan Pekalongan. Dia bertanya nih, dokter izin bertanya ya, untuk luka post ORIF 1 bulan plate menonjol keluar sehingga luka susah granulasi. Solusinya gimana ya dokter? Tuh. Silahkan Dokter Chandra atau Dokter Raymond yang mau menjawab. Ya, baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan Dokter Raymond ya. Ini Mas Honi ini perawat luka kita di Rumah Sakit Bendan yang luar biasa ini ya. Jadi terima kasih Mas Honi sudah bisa hadir pada malam hari ini. Ya, jadi kalau ada luka post ORIF 1 bulan, plate-nya menonjol. Jadi plate-nya keluar ya Mas ya. Nah, kalau plate-nya keluar itu berarti kan dia expose ya. Nah, kalau expose itu ya plate itu kan merupakan corpus alloinum, dia benda asing bagi tubuh sebetulnya. Ya, kalau dia keluar kulit berarti kan dia mengganggu proses terbentuknya fase kedua. Jadi ya sulit untuk menutup ke fase epitelisasi, fase ketiga ya. Nah, mungkin ini bisa kalau saran saya bisa didiskusikan dengan DPJP ortopedinya ya. Apakah ini memang dipertahankan plate yang sudah expose ya, mau jadi OREF gitu. Tapi kalau saya sih kalau ini ORIF ya, maka sebaiknya kalau plate-nya yang expose ya ini harus diperbaiki dulu ya, apakah di AF plate ya, kemudian untuk dilanjutkan penata laksanaan lukanya. Mungkin itu dari saya. Mungkin Dokter Raymond ada pengalaman lain, silakan Dok. Ya, Silakan kalau Dokter saya Raymond. kalau plate expose itu kita perlu perhatikan apakah plate-nya itu baru atau sudah lama. Kalau kakinya sudah, kalau dari tulangnya sudah nyambung sih, kalau saya kalau bisa lepas dilepas karena semua benda asing yang menghalangi eh, apa area luka maka dia akan menghambat proses penyembuhan luka. Dan itu benda asing kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau udah plate expose jadi non steril sehingga bisa menyebabkan osteomielitis juga. Jadi biasanya saya juga koordinasikan dengan ortopedi atau dokter yang sebelumnya pasang memungkinkan nggak untuk dilepas. Kalau nggak mungkin untuk dilepas, dilepas. Tapi kalau belum bisa ya udah kita rawat dulu sampai tulangnya baik. Mungkin begitu. Terima kasih. Kalau memang masih diperlukan jangka waktu lama, mungkin bisa ditutup dengan flap berarti ya Dokter Raymond ya. Karena Ah, betul. Kalau betul memang betul sekali. Kalau kalau flap bersih ya kita tutup. Ya. Kalau bersih sekali bisa bersih sekali ya selama selama dia expose-nya nggak ekstrim bisa ditutup dengan flap ya mungkin bisa ditutup dengan flap ya nanti gitu. itu ya Mas Honi. Terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih dokter. Selanjutnya ya, kita lanjut lagi ya, dokter ya. Oke, ini ada beberapa peserta itu pada excited banget, jadi banyak yang lain dokter. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Ella. Izin tanya, untuk penanganan luka post operasi pada pasien yang ditemukan belatung-belatung itu gimana ya dok? Kira-kira adakah cairan khusus untuk membersihkannya? Oke, silakan dokter. Ya, Dokter Raymond silakan. Oke, ini udah saya tulis, sudah saya ketik nih. Oh, jadi Ini ketik. kalau Wis, nggak salah ini Mbak Ella yang di Rumah Sakit Dr. Karyadi kah? Oh, Sepertinya sih iya ya. oh iya. Ya, ya, nggak tahu ya. Tapi pada prinsipnya belatung itu memang tampak mengerikan dan menjijikan. Tetapi sebenarnya dia itu masuk dalam eh, apa ya biological debris demam. Jadi dia makan jaringan yang nekrotik. Sebenarnya kita harapkan itu gitu loh. Tetapi memang agak kurang manusiawi ya, agak terlalu kehewanan kalau kita merawat dengan belatung gitu. Jadi pasien juga takut dan jijik. Jadi biasanya tetap saya bersihkan. Saya lebih baik saya memilih surgical debris demam atau chemical debris demam daripada biological debris demam. Karena eh, biological debris demam itu masih belum bisa diterima dengan baik lah gitu. Jadi saya siram povidone iodine biasanya.
Saya siram 1 kali povidone iodine, lalu atau dengan cairan antiseptik lain bisa dengan octanidin atau dengan eh, apa polyhexamethylene biguanide itu juga bisa. Eh, dan kita bersihkan aja, kita cuci bersih, kita ambilin satu-satu dengan apa namanya dengan pinset itu biasanya bersih kok. Kita siram 1 kali povidone iodine biasanya mereka udah lari semua. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, dokter. Izin memberikan tambahan, Ya, Mbak Ella. silahkan. Ini, Mbak Ella, tolong dibantu edukasi juga untuk keluarga, ya, untuk kebersihan lingkungan dari luka. Itu diperhatikan, kemungkinan besar itu banyak lalat yang mendekati area luka. Nah, ya, jadi saya pernah mendapati pasien seperti itu juga, daerah lingkungannya banyak lalat, kemudian dia mendekati itu, dan besoknya akhirnya dia juga belatungan. Ya, nah ini perlu menjadi perhatian kita juga agar mengedukasi pasien kalau misalkan ada lalat yang mendekati luka yang sedang kita rawat gitu ya, walaupun itu diperban loh, walaupun diperban di apa gitu ya, nah itu sebaiknya dijauhi ya, karena biasanya lalat nempel ke situ kemudian dia bertelur dan menghasilkan belatung. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya nih, mau satu lagi atau gimana dokter? Silakan tuh Dokter Raymond yang lagi di Seoul itu gimana? Masih ada waktu? Gimana nih dokter Raymond? Ya Mau mungkin satu lagi? Berapa pertanyaan lagi Dokter Raymond? Mau berapa lagi? 2? ini saya sambil jawabin pertanyaan via chat ini sebenarnya nih. Oke, Supaya oke, sebisa mungkin oke. kita jawab ya, cuman waktunya ini ini saya Senang ini sebenarnya teman-teman ini, sahabat ini banyak Senang sebenarnya pertanyaan. dokter ya. Senang sekali. Mungkin ini Baik, ada mungkin kita baca. mungkin 2 lagi mungkin Gimana? Kak Nadine. Oke, 2 lagi Ini kita siapa? Bu bacakan ya, Hes sisanya Oke, monggo bisa 2 lagi dijawab ya. lewat Bu chat Hesti ya. sama Oke, Mas Sikri kayaknya ya. Bu Hesti sama Mas Sikri itu di bawah. ya, Oh, atau oke. ini atau Ini ada Bu Ika tuh. pertanyaan. Mbak Ika. Oke, ini bawahnya Mbak Ella itu ada Bu Ya. Hesti ya. Izin tanya dokter, pasien 67 tahun, pos operasi herniotomi, lukanya sudah 10 hari, sebagian masih produktif. Kalau dipencet, keluar darah berwarna kehitaman. Pasien tidak ada penyakit penyerta, GDS normal, terkontrol. Bagaimana solusinya dokter? Begitu. Terima kasih. Oke. Saya coba jawab dulu ya, Dr. Raymond ya. Jadi usia 67 tahun, post herniorrhapy ya. Ini herniotomi, luka sudah 10 hari, sebagian masih produktif, masih ya. Nah, ini mohon bisa kontrol ke dokter yang operasi agar dilihat ya apakah ini masih ada sisa cairan operasinya ya. Biasanya itu hematom ya, sisa darah ya, atau seroma ya, sisa cairan dari operasi ya. Nah, itu nanti kalau memang ya masih ada, maka dia akan dibuka sedikit, lukanya akan dikeluarkan, dievakuasi ya. Itu nanti bisa di apa namanya? Diperiksa daerah luka operasinya. Apakah dia membesar ya, agak gendut gitu ya, mengembung gitu. Nah, kalau mengembung itu ada cairannya, nah itu biasanya kita dievakuasi. Ya, mudah-mudahan cepat membaik kalau cairan itu sudah dikeluarkan. Dr. Raymond ada tambahan? Tidak ada Dokter Chandra. Lanjut. Terima Oke, kasih. lanjut ya. Silakan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Ika ya. Mbak. Ini untuk Kak Ika itu bertanya, yang pertama, ada pasien dengan kaki yang pecah-pecah parah nih, sehingga terasa perih seperti ada luka. Itu bisa pakai moisturizer atau harus sampai di debri ya dok? Lalu pertanyaan kedua, izin sharing dokter, ada pasien dengan sisa benang dulu operasi tahun 2010-an. Saat ini pasien ada keluhan benangnya seperti muncul dan lukanya membuka di daerah yang muncul benang. Mohon arahannya dokter, sebaiknya apa yang harus dilakukan pasien tersebut. Terima kasih. Silakan Dr. Raymond, pakar luka pecah-pecah ini. Sebentar, yang mana ya pertanyaannya ya? Ika Rianti Ya, Ika Rianti, RSH Pekalongan. Kok saya nggak dari lihat ya, mana ya? dari Rumah Sakit Sebentar, Hermina. sebentar.
Ya, Ika Rianti, Hmm. kok nggak ada ya? Ini saya Oh, salin ini. lagi ya, Dok ya. Hmm. Oh ini ya. Ada pasien kaki Ya. pecah-pecah parah sehingga terasa perih, ada luka, itu bisa pakai moisturizer atau harus apa di debri. Oh kalau hanya pecah-pecah saja, itu mostly nggak perlu di debri demang ya. Eh, perlu sekali kita tanyakan aktivitas hariannya apa. Kakinya itu terpapar dengan apa? Apakah dia sering jalan-jalan tanpa pakai alas kaki? Apakah dia sering nyuci, terekspos dengan chemical sering? Itu sangat pengaruh gitu. Jadi semua eh, chemical atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kaki menjadi pecah-pecah itu harus dihindari. Setelah itu pakai moisturizer. Tapi kalau hanya pakai moisturizer, tetapi eh, apa chemical dan hal-hal yang pencetus kaki pecah-pecahnya itu nggak dihindari, maka akan sulit gitu untuk bisa maksimal hasilnya. Jadi saya ada pasien dua, yang satu pecah-pecah karena memang dia usia tua dan kakinya jarang jarang apa namanya ya sudah memang udah kering gitu. Kita kasih moisturizer aja baik. Tetapi ada yang muda kakinya pecah-pecah kita kasih moisturizer nggak baik ya karena dia harus nyuci setiap hari dan nyucinya harus kakinya harus kena air gitu. Dan dan itu ternyata eh, apa Rinso sebut nama sebut ini lagi deterjen itu eh, sangat mengiritasi kaki sebenarnya sehingga bisa jadi pecah-pecah seperti itu. Kalau dihindari chemicalnya itu biasanya baik kok gitu. Ya, terus yang nomor dua ini ada sisa benang dulu operasi tahun 2010-an. Saat ini pasien ada keluhan benangnya muncul dan lukanya membuka di daerah yang muncul benang. Benangnya warna apa? Kalau benangnya ini operasi apa ya? Operasi. Nah, ini perlu tahu dulu operasinya apa ya. Tapi kalau udah tahun 2010-an ini pasti benangnya benang non absorbable. Kalau muncul keluar udah potong aja diambil aja benangnya. Kalau nggak dia nggak bisa nutup. Benda asing itu non absorbable. Benang non absorbable akan menghambat proses penyembuhan luka. Cuman perlu tahu nih operasinya apa. Kalau operasi di perut ya hati-hati dijelaskan bahwa resiko untuk hernia abdominalis. Hernia insisional, sorry, hernia insisional. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Dokter Chandra. Cukup, Dr. Raymond. Ini ada tanggapan dari Kak Ika, operasinya di jari, dokter. Kalau operasi di jari udah lepas aja itu ambil aja benangnya. Gunting aja. Sebisanya diambil aja gitu. Nanti pasti nutup itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan setelah Kak Ika ini akan dijawab melalui chat ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya nih, karena Bapak Ibu terlihat sangat excited sekali ya. Untuk dari kita lihat dari pertanyaan, kalau chat ini udah rame banget. Setelah tadi ada si pemateri pertama, kedua, setelah itu ada diskusi ya, kita sudah lewati bersama. Dan mungkin sekarang kita sudah ada di penghujung acara ya, yang kita akan akhiri bersama-sama. Tapi Mbak, sebelum kita akhiri acaranya, kita akan Mbak foto Nadine, bersama terlebih dahulu. nggak foto ya. Saya soalnya mesti pamit ini. Iya. Habis ini minta maaf Oh nggak bisa iya. sampai selesai. Kita foto Tapi sudah bersama. saya coba Mm-mm. jawab semua pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, monggo mungkin ada yang punya WA saya atau WA Dokter Chandra, monggo silakan tanya aja. Kita dengan senang hati menjawab. Oke, monggo, Ada ayo kita foto foto dulu. bersama. Habis itu Ada saya foto. pamitan. Baik. Kepada Kak Naila kami persilakan untuk memimpin foto bersama ya. Baik, terima kasih Kak Nadine. Oke, kepada peserta Zoominar pada malam hari ini boleh menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama ini untuk kenang-kenangan. Oke, kami tunggu. Ini jadi ada dua slide. Baik, saya foto ya. Yang slide pertama, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian selanjutnya di yang slide kedua. Baik,
Mulai 1, 2, 3 senyum. Cekrek. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah berkenan nyalakan kamera. Baik, terima kasih Kak Naila. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu adalah penutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas kedatangannya dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan acara sharing ilmu pada malam hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dan kedepannya kita bisa menerapkan atau mengimplementasikan ilmu yang kita simak pada malam hari ini. Terima kasih Dr. Raymond, Dr. Chandra yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga Kak Naila atas kesempatannya. Kak saya Nadia Adelia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Waalaikumsalam Naila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Chandra Terima Vino. Terima kasih Pak Direktur. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup, ada pengumuman door prize ini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Apakah sudah? Jangan leave dulu. Baik, saya umumkan bagi yang mendapatkan door prize yakni dengan kategori 2 penanya terbaik dan 1 peserta yang join Zoom pertama atau tepat waktu. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Yang pertama ada Ibu Yeni. Ibu Yeni yang sudah join Zoom pertama, saya ucapkan selamat telah mendapatkan door prize dari kami berupa workshop gratis penanganan luka yang akan diselenggarakan RCM. Kemudian ada Ibu Putri Jintarmi ya. Dan yang terakhir ada Ibu Ratu Sirait. Bagi pemenang door prize yang sudah saya ucapkan barusan, kami ucapkan selamat. Nanti akan dihubungi oleh admin kami dengan nomor WhatsApp 081222330070. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini dan peserta seminar yang berkenan hadir mengikuti acara ini hingga selesai. Kemudian saya memohon maaf apabila dalam penyampaian selama berlangsungnya acara ada kekurangan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam seminar berikutnya. Saya Naila Ziva, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu Bapak, sahabat semua. Bisa diskusi di lain waktu dengan WhatsApp. Ya, jangan lupa untuk presensi ya Bapak Ibu. Oh iya. Baik, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Dr. Chandra dan Dr. Raymond. Baik, saya end meetingnya, nggih.